Selamat datang di podcast kami Talk to Share, ruang pengadaan, menggali lebih dalam terkait pelatihan pengadaan. Halo Sobat Kredibel, perkenalkan saya Budi Bolaksono atau biasa dipanggil Bowi ya. Saya saat ini adalah Widyaswara ahli muda di Puslat SDM PBJ LKPP yang akan menjadi host di series podcast ini. Nah, Sobat Kredibel, untuk tema podcast kita kali ini, kita akan berbicara terkait dengan pengadaan barang jasa di desa. Tentunya dalam kita memberikan sharing ya terkait dengan pengadaan barang jasa di desa, tentu akan banyak aspek yang akan kita bahas di podcast series kali ini. Mulai dari bagaimana itu implementasi di desa, terus bagaimana kita itu menerapkan pelatihan bagi perangkat desa itu sendiri ya, teman-teman. Tentunya di series ini kita akan banyak memberikan informasi-informasi yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi para Sobat Kredibel. Nah, tentunya saya tidak sendiri ya, para Sobat Kredibel. Di dalam series podcast ini bersama saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang tentunya sangat-sangat ciamik dan juga kredibel ya, para Sobat Kredibel. Yang pertama ada narasumber dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus, ada Kak Anita Karolin yang saat ini adalah analis kebijakan media di direktorat tersebut. Apa kabar Kak Anita? Alhamdulillah, baik Kak Bowi. Alhamdulillah. Selanjutnya bersama saya ada narasumber yang kedua ya, Sobat Kredibel yang tentunya sangat ciamik juga ya, yaitu ada partner saya di Pusat SDM PBJ LKPP, itu ada Kak Vina Dakwatul Eropah yang saat ini adalah Widyaswara ahli media di Pusat SDM PBJ LKPP. Apa kabar Kak Vina? Baik, Alhamdulillah Kak Bowi. Alhamdulillah. Nah, mungkin saya ke Kak Anita dulu nih ya. Nah, Kak Anita, saya ingin tahu sendiri dan tentunya para Sobat Kredibel tentunya penasaran juga ya di dalam podcast ini. Nah, kita ingin tahu ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan PBJ di desa itu sendiri, Kak Anita? Oke Kak Bowi, halo Sobat Kredibel, mudah-mudahan sehat terus ya. Apa sih PBJ desa gitu ya? Nah, teman-teman mungkin Sobat Kredibel yang selama ini melakukan proses pengadaan barang jasa pemerintah, mungkin sudah sering membaca atau menjadikan salah satu referensi utama Perpres kita 16/2018 dan perubahannya di pasal 2. Disebutkan bahwa PBJ pemerintah itu yang menggunakan atau bersumber gitu ya dari APBN dan APBD. Nah, lain halnya dengan PBJ desa. PBJ desa ini sumber anggarannya dari APBDes, anggaran pendapatan belanja desa gitu ya. Nah, APBD sendiri dari 7 sumber ya, dari pendapatan asli desa, ala dana desa, alokasi dana desa, pembagian pajak retribusi, pinjaman dan lain-lain. Nah, APBDes inilah yang digunakan oleh teman-teman perangkat desa untuk melakukan proses belanja pengadaan barang jasa. Nah, dalam pelaksanaannya APBJ desa sendiri itu sebenarnya kita LKPP sudah menyusun atau mengeluarkan suatu peraturan lembaga LKPP nomor 12 tahun 2019 gitu ya, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa. Namun bocoran sedikit, di revisi kedua Perpres tentang PBJ pemerintah itu sudah memuat juga terkait aturan PBJ di desa. Jadi nanti di ruang lingkupnya bertambah Sobat Kredibel, Kak Dobi. Jadi ya, jadi APBN, APBD dan APBDes. Dan nanti ada satu pasal khusus gitu ya yang mengatur tentang PBJ di desa. Nah, namun karena ini belum terbit masih pakai di Perlem 12 dulu. Di mana di situ diamanatkan juga di Permendagri 20/2018 bahwa PBJ di desa itu diatur melalui peraturan kepala daerah, Kak Bowi. Ya, jadi kepala daerah harus menyusun peraturan tentang pengadaan barang jasa di desa. Jadi melalui peraturan wali kota dan peraturan bupati. Wali kota kenapa? Karena ada juga kota-kota yang masih memiliki desa. Nah, yang lebih utama perbedaan antara PBJ desa dan PBJ pemerintah ini adalah di kebijakannya ya. Ada 3 kebijakan utama yang harus kita pahami dalam melakukan proses PBJ desa. Yang pertama adalah PBJ pengadaan barang jasa di desa ini harus mengutamakan swadaya gitu ya dan gotong royong, swadaya masyarakat dan gotong royong. Sehingga keterlibatan masyarakat desa itu harus tinggi dalam proses pengadaan barang jasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pelaksanaannya dengan swadaya gotong royong itu bentuknya dilakukan secara swakelola. Nah, teman-teman pasti sudah sangat paham nih konsep pengadaan swakelola. Nah, swakelola ini melibatkan masyarakat begitu ya, atau melibatkan nanti ada yang namanya tim pengelola kegiatan. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga,
ini kalau memang tidak mungkin dilakukan secara swakelola, maka pengadaan barang jasa di desa bisa dilakukan melalui penyedia. Namun kembali lagi dikunci pengadaannya, penyedianya itu harus penyedia di desa setempat. Siapa ini? Ya badan usaha milik desa, BUMDes, atau BUMDesma, badan usaha milik desa bersama, dan pelaku usaha di desa setempat, seperti itu. Nah, ini didorong bahwa pengadaan barang jasa di desa itu, perputaran APBDes itu hanya di lingkup desanya sendiri. Jadi sebisa mungkin tidak keluar, sehingga dampak dan pengadaan barang jasa itu dapat membantu perekonomian dan menaikkan indeks pembangunan di desa itu sendiri sebelum dia menggunakan itu keluar. Nah, ini hal penting ya. Lebih lanjut di prinsipnya pun ditambahkan nih Kak Bowi gitu ya. Kalau kita di PBJ pemerintah ada 7 prinsip, sama di PBJ desa juga ada efisiensi, efektivitas, tidak diskriminatif, adil, transparan. Cuma ditambahkan lagi tadi pemberdayaan masyarakat atau swadaya dan gotong royong. Nah, ini yang menjadi ruh gitu ya ketika kita melakukan proses pengadaan barang jasa di desa. Wah, luar biasa sekali nih ya Kak Anita ya. Nah, bahkan kita yang Sobat Kredibel dikasih bocoran nih ya terkait dengan bagaimana nanti regulasi revisi Perpres itu sendiri ya Kak Anita ya. Dan tentunya nanti kemuatan yaitu terkait dengan penambahan di klausul penggunaan anggarannya itu juga bersumber dari APBDes ya. Wah, luar biasa sekali Kak Anita ya. Nah, jadi kalau saya coba kita rangkum ya Kak Anita ya. Jadi bisa dilihat itu kalau semangatnya itu adalah gotong royong ya. Dan kemandirian dari desa itu sendiri ya, para perangkat-perangkat desa ataupun juga masyarakat desa ya Kak Anita ya. Nah, kalau dari prakteknya sendiri ya Kak Anita ya, itu bagaimana sih sekarang proses PBJ di desa ya? Seperti yang kita ketahui, kalau di PBJ yang berlaku secara umum ya Kak Anita, itu kan dimulai dari proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan serah terima. Nah, kira-kira kalau praktik proses PBJ di desa itu sendiri, apakah ada perbedaan atau misalnya sama nih ya dengan yang ada di proses PBJ secara umum? Bagaimana ini kira-kira Kak Anita? Oke Kak Bowi, kalau dari sisi tahapan Kak Bowi, Sobat Kredibel, sebenarnya sama saja dengan PBJ pemerintah, PBN, APBD. Mulai dari perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan serah terima. Namun yang berbeda di sini adalah ketika pelaksana pengadaannya itu adalah terdiri dari gitu ya, ada kepala desa yang nanti mulai dari melakukan proses perencanaan, ini mungkin seperti KPA-nya kita. Lalu nanti ada yang namanya kepala seksi dan kepala urusan, ini adalah perangkat dari desa itu sendiri yang nanti merencanakan gitu ya, menyusun dokumen-dokumen pengadaan, perencanaan pengadaan, KAK, RAB gitu ya. Lalu mungkin ada spesifikasi gambar gitu ya, spesifikasi teknis dan seterusnya. Nah, lalu yang berikutnya adalah terkait dengan pemilihan pelaksanaan swakelola. Karena tadi sebenarnya by default pengadaan barang jasa di desa itu dilakukan secara swakelola, Sobat Kredibel dan Kak Bowi ya. Jadi diutamakan dulu melalui swakelola. Swakelolanya ke masyarakat, melibatkan masyarakat gitu ya. Nah, nanti yang melaksanakan swakelola itu adalah tadi yang namanya tim pengelola kegiatan TPK. TPK sendiri ini terdiri dari perangkat desa, lembaga masyarakat desa, dan masyarakat sendiri. Jadi ada 3 komponen itu yang berjumlah gasal. Tapi manakala proses pengadaannya itu dipilih secara melalui penyedia, karena memang mungkin swakelola tidak mungkin dilakukan dan memang harus dibeli melalui penyedia, maka TPK ini berfungsi seperti kita di Pokja gitu ya. Kalau memang nilai pengadaannya itu melebihi dari 200 juta. Karena ini nanti kembali lagi ada metodenya yang dipilah-pilah lagi, ada jenjang nilai atau threshold yang membagi proses pemilihan penyedianya kalau melalui penyedia. Nah, nanti TPK menjadi Pokja ketika pengadaan itu melalui lelang. Jadi kalau tadi saya sebutkan metodenya bisa ada 3. Kalau kita atur itu, ini merupakan contoh dan banyak yang diadopsi oleh Perkada, tapi ada juga beberapa daerah atau beberapa kabupaten kota yang mengubah sedikit jenjang nilainya, dan itu tidak masalah selama mereka bisa mempertanggungjawabkan. Pembelian langsung sampai dengan 10 juta, permintaan penawaran minimal 2 penyedia sampai dengan 200 juta, dan lelang di atas 200 juta yang nanti dilakukan oleh TPK. Kalau tahapannya mirip dengan kita tadi, perencanaan ya, mulai dari dia nyusun dokumen perencanaan kegiatan gitu ya, lalu dia menyusun dokumen persiapan pengadaan, proses pelaksanaannya sendiri, dan serah terima. Serah terimanya 2 tahap juga.
dari penyedia atau pelaksana swaklola ke Kasikaur, nanti Kasikaur ke kepala desanya. Kurang lebih mirip, cuman terkait dengan pelaksana dan beberapa metode tadi agak sedikit berbeda dengan PBJ kita di pemerintah atau BPN APBD, Kak Bowi. Wah, luar biasa sekali nih ya Kak Anita ya. Nah, kira-kira dari apa sudah dijelaskan oleh Kak Anita ini, kita tentunya sangat penasaran ya, dan tentunya Sobat Kredibel juga pasti penasaran ya. Kira-kira ada nggak sih success story atau kisah suksesnya itu ya, di desa yang sudah menerapkan PBJ di desa itu sendiri? Oke, kisah sukses PBJ di desa gitu ya. Ini kita belum bisa mengatakan atau memastikan bahwa desa mana gini ya yang sudah sukses. Tapi yang jelas Sobat Kredibel, Kak Bowi, desa di Indonesia itu ada kurang lebih atau lebih dari 75.000 desa, bayangkan. Jadi ini dari Sabang sampai Merauke ada 75.000 desa, dan teman-teman ini setiap hari melakukan proses pengadaan sama seperti halnya kita pemerintah dengan menggunakan APBN APBD gitu ya. Namun kami sekarang di Direktorat Pengembangan Strategi Kebijakan Khusus juga sedang menggodok suatu konsep perbaikan tata kelola pengadaan barang jasa di desa melalui pengukuran tingkat kematangan PBJ desa. Nah, di sini mungkin kalau Sobat Kredibel dari UKPBJ sangat paham gitu ya dengan kematangan UKPBJ. Namun di kematangan UKPBJ berfokus pada organisasi, tapi di PBJ desa ini lebih kepada proses atau tahapan pengadaan itu sendiri, Kak Bowi. Nah, di sini kita melihat bahwa kita melakukan ke desa-desa yang bagaimana sih kita melihat bagaimana mereka melakukan mulai dari keberadaan regulasinya, tata kelolanya, kesiapan menggunakan pengadaan secara elektronik, lalu sumber daya manusianya, dan transparansi akuntabilitas pengadaan barang jasanya. Nah, di tahun 2024 ini kami sudah memulai dengan melakukan piloting ke 10 desa nih, 10 desa. Dan yang cukup kami highlight setelah melakukan visit pertama, ini yang bagus-bagus proses pengadaan barang jasanya seperti di Desa Banyuwiru, Kabupaten Semarang Barat, lalu Desa Sukojati di Banyuwangi, ada Desa Airuwai di Kabupaten Bangka, lalu ada Desa Tonsea Lama di Minahasa, dan juga ada Desa Balbar gitu ya. Nah, ini di Kalimantan. Nah, desa-desa ini setelah kami lakukan visit gitu ya, ternyata sudah baik gitu ya proses pengadaannya. Bagaimana teman-teman ini melakukan administrasi proses pengadaan dengan baik, ada pembagian tugas dan fungsi gitu ya, TPK, Kasikaur, kepala desa melakukan peran pengadaan dengan baik, memiliki BUMDes yang aktif gitu ya sebagai penyedia, dan proses transparansi pengumuman pengadaan barang jasa di desanya itu juga sudah sangat baik karena mereka sudah memiliki tidak hanya papan pengumuman gitu ya, tapi juga sudah memanfaatkan seperti akun sosial media maupun juga website desa begitu ya. Memang kami kemarin sempat sarankan sebaiknya di website desa ada fitur khusus nih di pengadaan agar lebih menjadi fokus. Tapi setidaknya mereka sudah mulai menggunakan itu untuk mengumumkan kalau misalnya ada proses pengadaan. Nah, itu kira-kira Kak Bowi contoh-contoh yang upaya yang sudah kita mulai ya di tahun ini. Wah, luar biasa sekali ya Kak Anita ya. Ternyata sudah seprogresif itu ya kalau kita bilang pengembangannya dan juga tata kelolanya dari beberapa desa yang kemarin sudah dilakukan visit ya di tempatnya Kak Anita. Nah, Sobat Kredibel, berbicara dengan PBJ di desa, tentu banyak pemirsa di Sobat Kredibel di luar sana yang tentunya penasaran ya, para Sobat Kredibel, bagaimana sih saya selaku pelaku pengadaan di desa ya, ingin menambah atau meningkatkan kompetensi saya terkait dengan pengadaan barang jasa di desa. Nah, selanjutnya saya akan beralih ya ke Kak Vina ya, dari Pusat SDM PBJ LKPP, dan kita akan berdiskusi ya Kak Vina ya, terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pelatihan di PBJ desa itu sendiri. Nah, Kak Vina, yang pertama nih, saya mau bertanya ya Kak Vina ya, kira-kira ada nggak sih pelatihan yang terkait dengan PBJ di desa spesifik khusus bicara terkait dengan pengadaan barang jasa di desa? Oke, ya makasih Kak Bowi ya. Ya, yang pertama, jadi untuk pelatihan pengadaan barang jasa di desa ya, dari LKPP sendiri itu sudah ada pelatihan pengadaan barang jasa di desa. Ini bisa diikuti oleh siapa saja sebenarnya Kak Bowi. Jadi bisa oleh perangkat desa sendiri, bisa oleh lembaga kemasyarakatan desa, bisa juga oleh penyedia di desa tadi ya, atau bisa juga kepada masyarakat umum. Jadi kita sudah punya pelatihan pengadaan barang jasa di desa, sudah berjalan beberapa tahun ini Kak Bowi, dan setiap tahun kami buka sepanjang tahun. Jadi dari Januari sampai Desember itu kami buka. Nah, memang dalam pelatihan pengadaan barang jasa di desa ini kami buka dalam 4 batch ya. Jadi
kami buka per triwulan, jadi triwulan 1, triwulan 2 ya, dan sekarang sedang berjalan di triwulan yang ketiga, jadi batch 3 pelatihannya. Nah, pelatihan pengadaan barang jasa di desa ini kami menggunakan metodenya itu MOOC, Massive Open Online Course. Jadi artinya siapapun gitu ya bisa ikut, siapapun dimanapun bisa ikut. Jadi selama 3 bulan misalnya di batch 3 ini sobat kredibel yang berminat bisa langsung akses gitu ya. Kemudian ikut pelatihan MOOC, pelatihan PBJ di desa ini Kak Bowie. Wah, luar biasa nih. Jadi ada yang namanya konsep MOOC ya, atau Massive Open Online Course ya. Kalau saya pernah browsing nih ya, Kak Vina ya, itu berarti kayak konsepnya belajar di mana saja, kapan saja ya. Kira-kira seperti itu ya, Kak Vina ya. Wah, ciamik sekali nih. Nah, kira-kira apa aja ya, Kak Vina nih, materi yang terdapat pada pelatihan PBJ di desa format MOOC tadi itu sendiri ya? Oke, nah jadi untuk sobat kredibel ya yang tertarik untuk ikut pelatihan pengadaan barang jasa di desa, nanti kalau sudah ikut pelatihan pengadaan barang di desa ini ada 5 materi Kak Bowie. Yang pertama itu gambaran umum, materi 1 itu gambaran umum. Tadi kan dari Kak Anita sudah menjelaskan ya, ada para pihak di situ gitu ya. Nah di situ ada di gambaran umum itu akan dijelaskan pertama definisi dulu apa sih pengadaan barang jasa di desa. Kemudian di situ nanti akan ada ruang lingkupnya, kemudian akan ada para pihaknya. Tadi ada kepala desa, ada kasih, kaur, TPK tadi ya Kak Anita ya. Kemudian ada penyedia. Nah itu dibahas tuh ruang lingkup dan kewenangannya. Kemudian juga akan dibahas juga prinsip dan etikanya. Jadi siapapun yang mau ikut ya bisa baca di gambaran umum itu seperti apa sih pengadaan barang jasa di desa. Kemudian nanti masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini terkait dengan perencanaan pengadaan barang jasa di desa. Nanti akan dijelaskan seperti apa perencanaan pengadaan barang jasa di desa, siapa yang terlibat di situ, bagaimana tahap perencanaannya gitu ya, sampai dengan akhirnya jadi perencanaan pengadaan barang jasa di desa. Nah, kemudian materi yang ketiga itu terkait dengan persiapan pengadaan barang jasa di desa. Kemudian materi yang keempat terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa itu juga sama ya. Nanti siapa yang terlibat, bagaimana proses pelaksanaannya gitu ya. Kemudian nanti masuk ke materi yang kelima itu terkait dengan pelaporan, serah terima dan pengawasan. Itu akan dibahas seperti apa sih bagaimana nanti melakukan pelaporannya, pengadaan barang jasanya baik melalui swaklola maupun melalui penyedia. Tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Anita ya. Nah, di setiap materi itu Kak Bowie, di setiap materi pelatihan itu nanti ada video pembelajaran. Jadi nggak perlu khawatir buat sobat kredibel yang mau belajar itu nggak perlu khawatir. Jadi tinggal nanti dilihat video pembelajarannya dan ikuti tes materinya. Jadi meskipun tadi kalau kata Kak Bowie belajar mandiri gitu ya, tapi tetap itu bisa kita lakukan sendiri. Jadi nggak perlu khawatir nih gimana nih nggak ada gurunya, nggak ada fasilitatornya gitu betul. ya. Ini nggak perlu khawatir karena ada video pembelajarannya yang bisa kita akses di mana saja dan kapan saja. Dan ini gratis ya Kak Vina ya? Iya gratis Kak Anita, jadi siapapun boleh ikut. Jadi nggak hanya perangkat desa ya, tadi ada 75.000 desa ya Kak Anita ya. Betul. Nah itu sangat bermanfaat sekali kalau misalnya nanti bisa ikut di pelatihan MOOC ini. Wih, luar biasa sekali. Inovatif ya, Kak Vina, Kak Anita ya. Nah, kira-kira nih sekarang tadi kan Kak Vina mention ya, itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Terus kita juga, namanya kita belajar itu nggak usah khawatir kalau misalnya kita tidak ada yang ngajarin nih, karena kita bisa tinggal nonton video pembelajaran ya. Nah, mungkin tentunya saya dan juga Sobat Kredibel juga penasaran ya. Saya sebagai kaur nih, saya pengen tahu nih bagaimana sih sebenarnya cara saya mengikuti pelatihan tersebut. Kira-kira bagaimana itu Kak Vina? Nah iya, jadi kalau untuk pelaku pengadaan yang sudah punya akun ya, sebenarnya tinggal masuk ke LMS-nya LKPP. Tapi kalau misalnya untuk yang belum punya akun ya, nah kalau yang belum punya akun, misalnya dari perangkat desa yang memang belum pernah masuk di LMS ya, berarti yang pertama adalah bikin akunnya dulu. Ya bikin akunnya dulu, kemudian nanti setelah bikin akun masuk, pilih kategori pelatihannya yang MOOC. Nanti akan ada kategori pelatihan MOOC. Dari MOOC itu nanti pilih lagi kategorinya adalah pelatihan pengadaan barang jasa di desa. Nah, setelah masuk nanti Sobat Kredibel tinggal pilih mana pelatihan pengadaan barang jasa di desa yang bisa diakses saat itu ya, yang sedang dibuka. Nanti tinggal diakses, masuk, kemudian Sobat Kredibel tinggal mengikuti alurnya. Jadi untuk materi 1 berarti mengikuti dulu ya materi 1, kemudian video pembelajarannya dan tes materinya, terus lanjut ke materi 2. Begitu seterusnya. Dan nanti kalau udah selesai seperti biasa Kak Bowie, kalau kita
meskipun pelatihannya emosi nanti bisa dapat sertifikat, jadi nggak perlu khawatir. Jadi kalau misalnya yang sudah mengikuti semua rangkaiannya, peserta bisa mendapatkan sertifikat, gender sertifikat. Dan tadi yang disebutkan oleh Kak Anita, ini gratis ya, Sobat Kredibel ya, jadi siapapun boleh ikut, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, masyarakat, penyedia, atau pelaku pengadaan yang lain ya, yang tertarik dengan pelatihan pengadaan barang jasa di desa bisa akses. Ya, atau ini ada pendamping lokal desa, Nah, betul. pendamping desa dan tenaga ahli gitu ya, yang Yang didedikasikan ke membantu desa bisa ikutan berarti Kak Vina ya? Betul Kak Anita. Jadi siapapun bisa ya, yang memang punya minat gitu ya, atau punya kontribusi nanti di masyarakat desa. Wah, luar biasa sekali nih Kak Anita dan juga Kak Vina ya. Nah, kalau tadi kan kita lihat ya, ini kata kunci satu nih, gratis. Terus kemudian belajarnya mudah, terus dapat sertifikat. Nah, kira-kira dan kita lihat ini marketnya tadi seperti yang disampaikan Kak Anita itu ada 75.000 desa ya. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya kan marketnya itu sangat luas ya. Nah, terkait dengan pelatihan MOC PBJ di desa ini. Nah, kira-kira Kak Vina untuk minat pesertanya itu sendiri bagaimana ya kira-kira? Ya, kalau bicara minat ya, memang saat ini kita masih, kalau dibandingkan dengan 75.000 desa yang disebutkan Kak Anita ya, saat ini tahun 2024 ini di triwulan 2 sudah ada 800 peserta yang akses di pelatihan PBJ di desa ini ya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan 75.000 ini masih 10% ya Kak Anita ya. Nah, artinya memang kita masih mengajak bagi perangkat-perangkat desa gitu ya, lembaga kemasyarakatan desa, ayo kalau yang mau belajar terkait dengan pelatihan pengadaan barang jasa di desa bisa akses di pelatihan emosi milik LKPP. Nah, kalau sekarang memang sudah cenderung lebih banyak Kak Bowie ya, sudah 800 peserta. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu kita masih sekitar 500 ya. Jadi ini angka ini akan terus meningkat Kak Bowie ya, jadi mungkin sampai dengan Desember bisa lebih dari 800, tapi harapan kami sih dari 75.000 yang disebutkan Kak Anita itu bisa akses semua gitu ya, perwakilannya setiap desa. Jadi supaya setiap perangkat di desa bisa punya pemahaman yang sama nih, tata cara pengadaan di desa seperti apa. Seperti itu Kak Bowie. Oke, tentunya pastinya akan sangat menarik dan tentunya sangat accessible sekali ya Kak Vina dan Kak Anita ya. Apalagi tadi Kak Anita sempat mention juga kalau bahkan ada desa yang sudah menjadi desa yang sudah di mandiri itu tadi ya Kak Anita ya, dan juga mereka sudah memanfaatkan ruang-ruang digital ya Kak Anita dan juga Kak Vina ya. Nah, selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Kak Anita dan juga Kak Vina ya. Kira-kira dari kakak-kakak ini ada nggak sih sebenarnya saran yang ingin disampaikan ya dari kedua narsum kita untuk kesuksesan pengadaan barang jasa di desa? Mungkin dari Kak Anita dulu, kemudian nanti dilanjutkan ke Kak Vina. Silakan Kak Anita. Oke Kak Bowie, saran keberhasilan PBJ di desa ya. Tentunya kami mengingatkan kepada teman-teman perangkat desa maupun tim pendamping desa dan juga pembina desa, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang tersebar di kabupaten kota, dan juga teman-teman UKPBJ yang sekarang sudah mulai banyak nih Kak Bowie membantu melakukan pendampingan proses pengadaan barang jasa di desa, tapi tentunya dengan menggunakan aturan PBJ desa agar tetap mengingat 3 kebijakan PBJ di desa tadi, yaitu mengutamakan swadaya dan gotong royong ya, pemberdayaan masyarakat, mengutamakan swakelola, dan kalaupun melalui penyedia itu adalah penyedia di desa setempat, dalam hal ini BUMDes atau pelaku usaha UMK di desa tersebut. Nah, ini menjadi penting. Dan selanjutnya juga terus membawa proses pengadaan barang jasa di desa itu sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaannya gitu ya. Ada semangat gotong royong dan swadaya masyarakat, ada transparan gitu ya, ada akuntabilitas gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman desa ini tertib administrasi gitu ya, tetap akuntabel dalam melakukan proses pengadaan, menjaga pembagian tugas dan fungsi, ada proses check and balance di antara pelaku pengadaan barang jasa di desa. Nah, mudah-mudahan nanti proses pengadaan barang jasa di desa itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk masyarakat desa setempat terutama itu. Mungkin itu Kak Bowie. Sebenarnya nggak jauh berbeda ya dengan Kanita ya. Yang pasti pengelolaan dana desa itu harus dilaksanakan oleh masyarakat desa, dan yang paling penting adalah harus bermanfaat untuk masyarakat desa. Nah, terkait kalau dari sisi pelatihan ya Kak Bowie, kalau kami mungkin mengajak gitu ya
buat para perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, ataupun tadi ya para pendamping yang memang punya minat gitu ya terkait dengan pengadaan barang jasa di desa, silakan gitu ya untuk akses pelatihan pengadaan barang jasa di desa. Jadi mudah-mudahan dengan mendapatkan pelatihan ini nih, yang tadinya sobat kredibel yang belum tahu gitu ya seperti apa sih pengelolaan barang jasa di desa itu bisa tercerahkan gitu. Apalagi tadi sudah ada beberapa desa yang sudah sukses ya Kak Adita ya. Nah mudah-mudahan desa-desa yang lain juga bisa menyusul. Ya mungkin seperti itu Kak Bowi. Jadi prinsipnya adalah harus bermanfaat untuk desa. Gitu. Oke, luar biasa sekali Kak Anita dan juga Kak Vina ya. Terima kasih banyak ya kakak-kakak atas informasinya ya. Baik, Sobat Kredibel, tentunya apa yang sudah kita sampaikan pada sesi kali ini mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat ya bagi para Sobat Kredibel semua, tentunya terutama untuk para perangkat desa ya, dan juga para orang-orang atau pihak-pihak ya yang menjalankan proses pengadaan barang jasa di desa itu sendiri. Nah, Sobat Kredibel, berbicara tentang pengadaan barang jasa di desa, tentunya kita tidak luput ya dari namanya berita-berita sukses atau misalnya upaya-upaya ya yang tadi mungkin sudah disarankan atau menjadi mimpinya ya dari kita semua di LKPP. Nah, Sobat Kredibel, mari kita saksikan testimoni dari Pak Widiana dari KPBJ Badung ya, yang sudah melakukan advokasi bagi para perangkat di desa. Mari kita saksikan bersama Sobat Kredibel. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung memiliki tugas mendampingi perangkat daerah pengampu pembinaan PBJ desa di Kabupaten Badung. Sebagai seorang staf, saya melakukan tugas untuk membantu aparatur di desa mengelola PBJ-nya. Upaya yang saya lakukan adalah: pertama, saya membantu meningkatkan kompetensi para pelaku PBJ di desa dengan menjadi narasumber bagi pelatihan-pelatihan bintek-bintek yang diselenggarakan oleh masing-masing desa. Yang kedua, melakukan praktek PBJ desa. Dalam upaya ini, para pihak PBJ desa, utamanya kepala desa, kasih kaur, TPK, dan seluruh aparatur di desa, saya latih menggunakan instrumen dokumen yang diperlukan menyesuaikan dengan jenis PBJ-nya. Pelatihan praktek ini juga saya lakukan kepada para anggota BPD, mengingat fungsi tugas anggota BPD adalah mengawasi kinerja kepala desa, khususnya kinerja kepala desa di bidang pengadaan barang jasa. Yang ketiga, saya membuatkan bentuk-bentuk dokumen yang diperlukan untuk mengeksekusi PBJ di desa. Sebenarnya sudah ada POM yang dibuat di dalam peraturan LKPP, yaitu melalui e-book peraturan LKPP tentang tata kelola pengadaan barang jasa di desa. Namun POM tersebut perlu disempurnakan, perlu disesuaikan, khususnya terkait dengan besaran dana yang dikelola, sehingga harus disesuaikan bentuknya untuk memaksimalkan tercapainya efektivitas pengadaan barang jasa di desa. Sampai saat ini saya sudah membuatkan lebih kurang 52 dokumen untuk mengimplementasikan PBJ di desa, baik melalui pembelian langsung, permintaan penawaran,
maupun lelang. Selanjutnya yang keempat, saya selalu hadir di setiap kesempatan yang dibutuhkan dalam pendampingan kepada kepala desa yang di Badung disebut berbekal. Mereka sering mengundang saya dalam mendampingi pelaksanaan PBJ di desa, mulai dari menata seluruh dokumen administrasi sampai dengan menyiapkan dokumen-dokumen untuk kepentingan arsip, sehingga pada gilirannya nanti ketika dibutuhkan khususnya oleh pihak auditor, dokumen segera dapat disajikan dengan cepat. Selanjutnya yang kelima, saya membantu kepala desa di dalam melakukan mediasi atas perselisihan yang timbul antar para pelaku PBJ di desa. Misalnya, ada penyedia yang menolak penetapan pemenang, kemudian ada perselisihan antara kasih kaum yang perlu diselesaikan melalui rapat yang dipimpin oleh kepala desa. Ketika rapat itulah saya ikut juga diundang dan memfasilitasi sehingga dapat dipercepat atau dapat ditemukan solusi penyelesaian atas permasalahan yang timbul. Kemudian saya juga melakukan mengingatkan kepada seluruh pelaku PBJ agar selalu memahami definisi PBJ desa itu sendiri, agar selalu taat kepada etika pengadaannya, selalu memenuhi prinsip-prinsip pengadaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam mengimplementasikannya. Karena di dalam PBJ desa di situ terdapat risiko hukum yang memang harus ditanggung sebagai pelaku pengadaan barang jasa di desa. Kemudian saya juga melayani konsultasi secara online melalui telepon untuk menjawab pertanyaan para pelaku PBJ di desa sesuai dengan jadwal hari kerja maupun di luar hari kerja. Saya tetap melayani konsultasi yang saya terima melalui telepon. Demikian saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih untuk para narasumber kita. Sama-sama Kak Bowi. Tentunya akan sangat bermanfaat ya, dan mudah-mudahan Amin, apa yang amin. sudah kita mimpikan bersama Amin. itu bisa tercapai ya. Amin. Kemandirian desa dan tentunya para desa yang sudah sangat-sangat atau akan sangat-sangat mandiri ya dalam pengelolaan pengadaan barang jasa atau mempunyai tata kelola pengadaan yang tentunya sangat baik. Oke, terima kasih para sobat kredibel dan sampai jumpa di series berikutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Sampai ketemu lagi. Sobat Kredibel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.